Sungguh ironis memang ketika saat ini negara sedang giat-giatnya, begitu kerasnya memberantas judi online yang memberikan kesengsaraan di kalangan masyarakat, tapi ternyata daya lebih kurang 1.000 orang, 1.000 legislator yang berlabel sebagai wakil rakyat ini kemudian malah terlibat, malah melakukan transaksi judi online. Sanksi apa yang paling pantas dan juga paling pas untuk diberlakukan? Apakah hanya berhenti sampai di sanksi etik saja ataukah perlu ditarik sampai ke pidana? Bagaimana kemudian seharusnya dan juga untuk bisa menangkal supaya hal ini bisa terjadi lagi. Untuk itu kita akan bahas bersama dengan para narasumber yang sudah hadir bersama saya baik di studio ataupun juga secara daring. Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formapi, ada Bang Lusius Karius. Selamat malam Bang Lusius. Selamat malam Mbak Putri. Baik, yang juga akan memberikan suaranya atau pandangannya mengenai hal ini sudah bersama saya juga secara daring, yaitu anggota Komisi 3 DPR RI ada Mas Johan Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Johan Budi. Waalaikumsalam. Selamat malam Putri. Selamat malam pemirsa TV One. Baik, dan juga kita akan minta pandangan beliau sebagai Kabarreskrim Polri masa jabatan 2008-2009 dan juga pernah menjadi anggota PPATK yaitu Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Putri, selamat malam Tuan, selamat malam. Baik, kita akan dengarkan pandangan Mas Johan Budi terlebih dahulu. Ketika angka tersebut, data tersebut, bahkan ada jumlah transaksi yang luar biasa, nilainya, perputarannya disampaikan oleh PPATK dalam rapat bersama Komisi 3. Bagaimana pandangannya Mas Johan Budi? Termasuk juga Mas Johan Budi ini yang salah satu yang menyuarakan bahwa sanksi harus diberikan, tidak hanya sebatas etik, tapi juga harus sampai pidana. Silakan Mas Johan Budi. Ya, begini. Yang pertama, saya ingin menceritakan dulu sedikit ya pertemuan atau raker antara Komisi 3 dengan PPATK. Nah, dalam raker itu sebenarnya PPATK ingin menyampaikan apa yang sudah dilakukan dan sedang dilakukan, laporan kinerja ya. Dan di sela-sela laporan kinerja itu banyak sekali sebenarnya yang disampaikan oleh Kepala PPATK. Begitu disinggung ya mengenai siapa sih pelaku judi online, saya sebenarnya cukup terkejut juga ya. Terkejutnya begini, yang pertama adalah akumulasi perputaran judi online itu sudah sampai di angka yang fantastis ya, sampai ratusan triliun. Yang kedua, penggemar atau pelaku judi online ini juga di semua lini ya, baik itu di tingkat atas maupun sampai ke bawah ya. Bahkan kemarin Kepala PPATK menjelaskan dia punya data by name by address ya. Bahkan ada ibu rumah tangga, ada anak sekolah pun juga bermain judi online ini. Bahkan penegak hukum pun juga ada yang ikut-ikutan melakukan ikut berjudi online, dan korban sudah banyak, sudah kita lihat ada istri membakar suami, ada yang ingin berusaha bunuh diri karena kalah judi dan lain sebagainya ya. Bahkan juga ini yang mengkhawatirkan buat saya adalah judi ternyata tidak hanya meresahkan atau membuat miskin masyarakat saja, tetapi juga ini bisa merugikan perekonomian negara. Dari mana arah menuju ke situ adalah bisa jadi pengguna anggaran kan menguasai anggaran di kementerian atau di pemerintah, di departemen, kemudian menggunakan uang anggaran itu untuk berjudi ya. Dan ini sudah ada contohnya, sudah ada kasusnya, ada pegawai bank BUMN yang kemudian mencuri uang BUMN itu untuk bermain judi dan kerugiannya bisa ratusan juta. Nah, di dalam rapat kerja itu ada pertanyaan yang disampaikan oleh pimpinan Komisi 3 ya, Habibur Rahman yang juga MKD, menanyakan apakah ada anggota DPR yang ikut bermain judi online juga gitu. Jadi PPATK sebenarnya menjawab apa yang ditanyakan ya oleh anggota Komisi 3 waktu itu, pimpinan Komisi 3, ada juga anggota Komisi 3 yang kemudian dijawab dan disampaikan ada angka 1000-an itu oleh Kepala PPATK. Tapi 1000 tentu tidak hanya di DPR RI, tapi juga ada di DPRD provinsi, ada juga di DPRD
kabupaten kota ya. Jadi sebenarnya kalau kita mendengarkan penjelasan secara detail, judi ini tidak ada kaitannya dengan profesi ya. Jadi ini adalah orang per orang ya, Iya. sehingga siapapun bisa berjudi. Seperti juga korupsi ya, korupsi juga melanda, bahkan bisa terjadi seperti judi online ini bisa dilakukan juga oleh oknum penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum gitu. Mhm. Dan kemarin mengemuka juga bahwa MKD disampaikan oleh Habibur Rahman dalam rangka untuk menegakkan etik ya anggota Iya. DPR, kemudian meminta data kepada PPATK. Saya bukan anggota MKD, saya Mhm. tidak tahu apakah kemudian dari data yang karena PPATK punya data secara detail ya. Iya. Tentu kemarin juga mengemuka ya tidak fair juga kalau cuman anggota DPR. Sehingga kami di Komisi 3 kemarin meminta semua data yang ada ya pelaku judi online yang kemudian karena fungsi DPR itu juga melakukan pengawasan, itu mungkin bisa kita sampaikan kepada tentu di Komisi 3 mitranya adalah kepolisian, kejaksaan, dan kemudian juga Kumham ya. Bahkan tadi saya baca apa namanya di Kominfo pun, pegawai Kominfo pun juga ada yang bermain judi online. Ini kan luar biasa ya. Seperti Gunung Es ya, yang kita tahu pucuknya ternyata judi online merambah Iya. kemana-mana. Kenapa bisa merambah kemana-mana? Judi online ini bisa masuk ke wilayah private orang ya. Kita bisa berjudi sambil memasak, kita bisa berjudi sambil tiduran di kamar Betul. tidur. Sehingga sulit sekali menurut saya mengontrol orang ini bermain judi atau tidak ya, apalagi kalau sampai apa namanya menjual barang yang sudah ada di ini pengakuan pelaku judi online itu awalnya ikut 50.000, 100.000, yang akhirnya sampai puluhan juta, dan karena dia kalah terus akhirnya barang-barang di rumah dia jual. Ini merugikan keluarga juga akhirnya. Betul. Saya kira itu. Jadi Iya, iya. awalnya itu gitu. Jadi Baik. tentu kita nggak fair juga kalau kalau mengkaitkan judi online ini dengan profesi ya. Karena siapapun Baik. bisa terlibat. Tadi saya sampaikan pegawai Kominfo pun dari penjelasan Menteri Kominfo juga ada yang seharusnya menertibkan game-game yang judi online, malah dia ikut. Nah, ini kan luar biasa. Karena begitu mudahnya untuk bisa mendapatkan game judi online, begitu gampangnya untuk melakukannya, memang tidak terbatas dalam profesi tertentu, begitu Mas Johan Budi. Cuma yang membuat ini begitu ironis, masyarakat begitu geram juga adalah karena untuk para anggota dewan yang terlibat, mereka kan disebut bahwa mengenal betul seperti apa itu hukum dan juga bahkan membuat undang-undang. Itu salah satu hal yang membuat masyarakat begitu geram ketika melihat ternyata ada anggota dewan yang terlibat dan juga melakukan judi online. Itu pertimbangannya, Mas Johan Budi. Iya, saya kira orang patut geram juga kalau ada anggota DPR yang bermain judi online ya. Tapi kita juga, masyarakat saya yakin geram juga kalau dia mendengar ada penegak hukum yang seharusnya Oh iya, menegakkan pasti. hukum justru bermain judi online gitu. Betul, pasti. Jadi kegeraman ini tentu jangan ditimpakan saja kepada kalau ada anggota, ya pasti ini oknum ya, yang penegak Betul. hukum juga oknum. Ya. Kominfo, pegawai Kominfo juga oknum juga, yang seharusnya orang yang berada di dalam kaitan untuk memberantas judi online justru jadi pemain gitu. Nah ini kan membuat masyarakat geram, apalagi angka yang muncul akumulatif yang muncul itu sangat fantastis ya, sampai ratusan triliun ya. Sementara APBN kita kalau dibanding dengan perputaran judi ini bisa seperempat apa separuhnya ini perputaran judi.
Baik Mas Johan, Pak Susno yang juga pernah menjabat sebagai anggota PPATK. Pak Susno, melihat hal seperti ini apakah sebuah fakta baru, fakta yang mengagetkan, atau sebenarnya sudah lama data-data seperti ini dimiliki oleh PPATK, keterlibatan oknum kita bisa sebutkan. Kita agak meluas memang, tidak hanya anggota dewan, tapi mungkin juga kepolisian ataupun juga tadi pegawai Kemkominfo yang dikatakan juga oleh Mas Johan Budi terlibat hal-hal seperti ini, hal-hal praktek judi yang memang dilarang oleh negara. Pak Susno. Pertama, ya, data PPATK itu akurat, nah, itu pertama. Karena data PPATK adalah data elektronik yang tercatat untuk sekian tahun yang lalu. Kedua, judi online ini bukan baru, dan hal ini dilaporkan oleh PPATK bukan baru sekarang, sudah cukup lama. Heboh sebentar, terus menghilang. Korban sudah banyak. Ada yang membunuh orang, ada yang bunuh diri, ada yang tangkap karena menggelapkan uang kantor, dan lain-lain. Jadi angka sekian ratus triliun itu memang benar adanya. Terus sudah dibentuk Satgas oleh Presiden. Tapi saya agak ragu-ragu. Kenapa Pak? Apakah Satgas ini kita sudah banyak Satgas kan? Satgas pemberantasan pungli. Sampai sekarang masih ada Satgasnya, umur Satgas itu udah sekian tahun, tapi apa hasilnya? Siapa yang ditangkap? Terus, pungli masih banyak. Nah, Satgas judi online, ini suatu Satgas yang tugasnya lebih gampang sebenarnya. Kenapa saya katakan lebih gampang? Yang sulit itu menangkap judi offline. Karena dia di rumah, di hotel, di kapal, atau di mana-mana. Tapi kalau online ini kan jejak elektroniknya ada, memutus rantainya, alirannya juga gampang. Tinggal kerjasama dengan PPATK, dengan OJK, dibekukan aja rekeningnya. Semua rekening yang terlibat beku, karena kalau beku, antara pemain dan bandar tidak bisa saling menyalurkan uang. Oke, Pak Susno, saya potong sedikit. Yang harusnya dibekukan, apakah juga termasuk rekening pemainnya, penggunanya? Pak Susno, menurut Pak Susno seperti itu? Iya. Oke. Iya, dua-duanya. Kalau dua arah udah dibekukan nggak bisa main lagi. Hanya tinggal hubungan telepon atau hubungan internet atau hubungan apa, ya ada, tapi nggak ada taruhnya kan? Susah kan? Nah, yang terjadi ini hubungan antar rekening melalui jaringan sinder yang terjadi. Tetapi kalau rekening itu beku, maka rekening si pemain tidak bisa mentransfer, tidak bisa menerima. Rekening bandar tidak bisa mentransfer, tidak bisa menerima. Ya maka apa yang mau dimainkan? Nah tinggal kalau mau tidak sekian ratus ribu atau sekian juta pemain itu, ya tinggal telusuri aja rekeningnya sebagai bukti yang tak terbantahkan. Jadi sebenarnya hal ini tergantung niat kita. Kalau niat kita betul mau memberantas itu, lebih gampang memberantas judi online daripada memberantas judi offline. Apalagi dibandingkan dengan memberantas narkoba. Baik. Dibandingkan dengan memberantas, ya tinggal niatnya aja. Makanya bukan caranya dengan, kan sekarang dilakukan razia memeriksa HP diperiksa, ya ngapain periksa HP? Data dari PPATK sudah ada, rekening bandar ada, rekening pemain ada, ya udah bekukan aja semua rekening itu, selesai urusan. Baik, kita berhenti sampai di poin itu dulu, Pak Susno. Nanti Pak Susno juga bisa berikan pandangan setelah jeda, termasuk juga Mas Johan Budi, karena tadi Pak Susno katakan ini sebenarnya sudah lama menyita perhatian, heboh kemudian hilang, heboh kemudian hilang. Bagaimana kemudian untuk kali ini supaya penanganan betul-betul serius, apalagi kemudian sampai disebut atau sampai dibentuk Satgas, sehingga kemudian tidak sia-sia adanya Satgas ini. Termasuk juga tadi kalau Pak Susno mengatakan salah satu solusinya adalah dibekukan semua rekening pemain, kemudian juga rekening dari bandarnya. Apakah untuk membekukan rekening ini butuh pembuktian lain atau hanya berdasarkan daftar yang dimiliki oleh PPATK? Nanti bisa dibahas lebih lanjut, termasuk Bang Lusius juga bisa berikan pandangannya selaku pemerhati parlemen tentunya. Kita akan jeda sejenak, kami sudah kembali saat lagi.